Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa MTA TV yang semoga Allah merahmati kita semuanya, di bulan yang penuh dengan rahmatnya, di bulan Ramadan ini, marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita, meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, karena iman dan takwa adalah sebaik-baik bekal di dalam meraih kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran surat Ali Imran ayat 31. Pemirsa MTA TV yang semoga Allah merahmati kita semuanya, bagaimana rasanya kalau kita dicintai oleh orang yang spesial? Mungkin atasan kita, mungkin orang yang memiliki jabatan yang tinggi, bisa mungkin bupati, gubernur, atau mungkin bisa seorang presiden mencintai kita, menyebut-nyebut nama kita ya, dalam suatu beberapa forum dan menganggap kita sesuatu yang lebih. Tentu pasti itu sesuatu yang sangat menyenangkan bagi kita, sesuatu yang menjadikan hati kita itu merasa berbunga-bunga. Itu baru dicintai oleh manusia. Terus bagaimana kalau kita dicintai oleh yang maha segalanya, Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal cintanya dalam beberapa penjelasan beda dengan cinta dari manusia, beda dengan cinta yang sering kita rasakan kalau kita dicintai oleh manusia. Tentu itu sesuatu yang sangat tak bisa kita bayangkan betapa bahagianya dan tersanjungnya diri ini. Mungkin seseorang bertanya atau merasa aneh, mungkinkah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang maha tinggi, maha segalanya, mencintai diri ini yang hanya sebagai seorang makhluk yang terbiasa melakukan kekhilafan? Terus lalu apa istimewanya kalau Allah mencintai diri kita? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya apabila Allah mencintai seseorang, maka dia akan memanggil malaikat Jibril seraya berseru, "Hai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan. Oleh karena itu cintailah ia." Rasulullah SAW bersabda, akhirnya orang tersebut dicintai Jibril. Setelah itu Jibril berseru di atas langit, "Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, oleh karena itu cintailah ia." Kemudian para penghuni langit pun mencintai si fulan tadi. Setelah itu para penghuni bumi juga mencintai seorang tadi. Maka dia akan memanggil malaikat Jibril dan berseru kepadanya, "Sesungguhnya aku mencintai si fulan, karena itu cintailah ia." Terus sesungguhnya aku membenci si fulan. Kalau Allah membenci seseorang, Allah juga mengatakan,
Kalau aku membenci si fulan, maka bencilah ia. Jadi kalau Allah membenci seseorang, Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril agar malaikat Jibril itu juga membenci seseorang tadi. Rasulullah SAW bersabda, lalu malaikat Jibril berseru di langit, sesungguhnya Allah membenci si fulan. Oleh karena itu bencilah ia. Kemudian para penghuni langit membencinya pula. Setelah itu para penghuni langit dan penduduk bumi juga membencinya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Sahih Muslim juz 4 halaman 40. Hadis nomor 6873. Masya Allah. Lihatlah cinta Allah. Bagaimana Allah mengumumkan cintanya kepada semua makhluknya. Kalau Allah mencintai, tidak hanya sekedar, oh saya cinta si fulan, tidak aja. Tapi Allah mengumumkan kepada para malaikat, para penduduk langit, dan semuanya mencintai si fulan tadi. Pemirsa MTA TV, yang semoga Allah merahmati kita semuanya. Ketika Allah mencintai hambanya, Allah yang maha tinggi tidak hanya cukup mengatakan aku cinta kepada orang ini, tapi Allah mengumumkan kepada seluruh makhluknya. Apa firman Allah tersebut? Wahai Jibril, aku mencintai orang ini, maka cintailah dia. Lalu Jibril pun mengumumkan kepada seluruh makhluk di langit. Maka Jibril pun mengumumkan kepada seluruh penduduk langit, para malaikat, para nabi, para wali Allah dari kalangan jin dan manusia. Sesungguhnya Allah telah mencintai orang ini, maka cintailah pula dia. Oleh karena itu kalian semua mencintai si fulan tadi. Kemudian orang itu pun menjadi dicintai segenap makhluk Allah di langit maupun di bumi. Jika seseorang telah dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka hidup ini terasa tenang, damai dan tentram, penuh kasih sayang. Perlindungan dari Allah, rahmatnya ya, dilingkupkan, disampaikan, diberikan kepada makhluk yang dicintai Allah tadi. Segala kebutuhannya akan dipenuhi. Dan di akhirat mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan dijaga dari siksa api neraka. Masya Allah. Luar biasa kalau Allah sudah mencintai hambanya, yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya sungguh luar biasa. Dalam hadis qudsi yang lain Allah menyebutkan, berfirman, orang yang telah menjadi kekasihku, jadi orang yang dicintai oleh Allah, maka aku akan selalu siap membantunya. Sungguh luar biasa. Dilindungi, dijaga, di akhirat diberikan ridho. Terus Allah masih akan membantu dalam segala problem hidupnya. Masya Allah. Terus ada pertanyaan, siapakah yang dicintai Allah tadi? Siapakah wali Allah? Siapakah kasih Allah tadi? Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 62, ingatlah wali-wali Allah. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Itu adalah kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Tidak ada rasa takut dalam diri mereka dan mereka tidak ada kesedihan dalam hatinya. Masya Allah. Sungguh luar biasa kenikmatan menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih penjelasan Allah lagi di dalam hadis qudsi lagi tentang orang-orang yang dicintai oleh Allah tadi. Jadi Allah berfirman seperti ini. Allah berfirman, siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang kepadanya. Dan hambaku tidak bisa mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang telah aku wajibkan. Jika hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah, maka aku mencintai dia. Jika aku sudah mencintainya, maka akulah pendengarannya yang ia jadikan untuk mendengar, dan pandangannya yang ia jadikan untuk memandang, dan tangannya yang ia jadikan untuk memukul, dan kakinya yang dijadikan untuk berjalan. Jikalau ia memintaku, pasti kuberi, dan jika meminta perlindungan kepadaku, pasti kulindungi.
Dan aku tidak ragu untuk melakukan sesuatu yang menjadi pelakunya sendiri, sebagaimana keraguanku untuk menyabut nyawa seseorang mukmin yang ia khawatir terhadap kematian itu. Dan aku sendiri khawatir ia merasakan kepedihan sakitnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah, Sahih Al-Bukhari juz 7 halaman 131. Pemirsa MTA TV yang semoga Allah merahmati kita semuanya. Masya Allah, sungguh luar biasa menjadi hamba Allah yang dicintai Allah. Sungguh luar biasa menjadi hamba Allah yang menjadi kekasih Allah. Tentunya ini sesuatu yang kita dambakan, sesuatu yang kita impikan, menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus akan timbul pertanyaan dalam diri kita, bagaimana cara mendatangkan kecintaan Allah pada kita? Bagaimana Allah mencintai kita? Tentunya ada beberapa yang harus kita lakukan. Kalau dalam hadis tadi, ya, kiat-kiat agar kita dicintai oleh Allah, ya, tentunya yang pertama adalah kita melaksanakan amalan yang sunnah. Yang menjadi catatan, kalau amalan sunnah saja kita laksanakan, tentunya amalan wajib tidak tertinggalkan. Sunnah saja yang sunnah, kalau kita tidak mengerjakan, tidak berdosa kita laksanakan, apalagi yang wajib kalau kita meninggalkannya berdosa. Itulah bagian dari salah satu yang harus kita lakukan agar Allah mencintai kita, dengan melaksanakan amalan-amalan sunnah. Menunaikan yang wajib adalah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling utama. Bila hamba menunaikan dengan sempurna, ia akan mendapatkan keberuntungan, pun akan menggapai surga dan selamat dari neraka. Namun demikian orang yang melakukan amalan tatawu, amalan yang sunnah, akan lebih banyak mendapatkan keberuntungan dan lebih tinggi derajatnya dari yang hanya sekedar menunaikan yang wajib. Apalagi seorang yang tak lepas dari kekurangan dan kekhilafan saat melaksanakan amalan wajibnya. Lah, amalan sunnah ini sebagai penutup dari kekurangan amalan wajibnya. Inilah bagian dari cara agar Allah itu mendatangkan cintanya untuk kita sebagai hamba-hambanya. Pemirsa MTA TV yang semoga Allah merahmati kita semuanya. Amalan sunnah itu kalau kita belum terbiasa melaksanakan, itu menjadi sesuatu yang berat, sesuatu yang sangat memberatkan untuk kita. Tapi dikala kita sudah terbiasa melaksanakannya, itu menjadi sesuatu yang ringan. Jadi amalan sunnah selayaknya kita tanamkan dalam diri kita, menjadi slogan kalau kita mengamalkan atau tidak mengamalkan amalan yang sunnah, kita menjadi orang-orang yang rugi. Bukan hanya amalan sunnah kalau kita tidak mengerjakan tidak berdosa, tapi dengan kalau kita tidak mengamalkan atau tidak mengerjakan amalan yang sunnah, kita menjadi orang yang merugi. Hingga akhirnya terbangunlah semangat kita. Kalau urusan dunia saja kita takut rugi, apalagi urusan akhirat. Tentunya kita tidak mau rugi dengan tidak melaksanakan amalan-amalan sunnah, yang akhirnya tadi dengan amalan sunnah akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita. Dan amalan sunnah itu sangat banyak yang bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dari sebelum sholat subuh, kita bisa melaksanakan sholat witir. Jadi sholat witir, sholat duha, puasa yaumul bid, itu adalah amalan-amalan yang seharusnya menjadi amalan-amalan prioritas kita dalam satu bulan. Kalau dalam satu hari, witir, duha jangan ketinggalan. Ada lagi amalan sholat rawatib, yang itu sangat mudah bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya itu perlu pembiasaan dari diri kita. Kalau dengan hal-hal yang ringan saja bisa mendatangkan kecintaan Allah dengan balasan yang luar biasa tadi, tentunya ini menjadi motivasi untuk kita. Di bulan Ramadan ini, bulan untuk memulai, bulan untuk mengawali, sehingga kita terbiasa di bulan-bulan selanjutnya, di hari-hari selanjutnya, kita terbiasa dengan amalan-amalan yang sunnah yang terbiasa kita laksanakan di bulan Ramadan.
sholat duha, sholat witir, sholat lail, sholat tarawih, sholat rawatib, terus amalan puasa sunnah, dan amalan-amalan sunnah yang lain yang kalau disebutkan itu banyak tapi mudah kita laksanakan. Amalan sunnah terhadap keluarga, amalan sunnah terhadap istri, dan lain sebagainya. Demikian pemirsa MTA TV yang semoga Allah merahmati kita semuanya. Semoga kita diberikan kemudahan, diberikan kelapangan untuk bisa melaksanakan hal-hal yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita menjadi hamba Allah yang dicintai Allah, yang kelak kita ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat ya, untuk pemirsa semuanya, dan untuk saya pribadi banyak salah, mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.